Penghormatan taklim kami yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan hadirat yang telah hadir di dalam majelis yang penuh keberkahan, penuh barakah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka majelis zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Masjid Taqwiyatul Muslimin dan segenap warga masyarakat dalam rangka juga memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita diberikan satu kemuliaan yang agung, yang besar, yang mulia. Kita dapat hadir bersama memperingati Isra Mi'raj Rasulullah pada malam hari ini. Niatkan hati kita untuk agar kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan agar kita menjadi orang yang kembali taubat kepada Allah dari dosa-dosanya, dari maksiat-maksiatnya, dari penyelewengan dan penyimpangannya, agar kita besok ketika datang ajal dan malaikat Israfil datang menjemput nyawa kita, kita sudah siap dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah SWT, aman, mutmainnah, tentram sentosa jiwa kita, meninggalkan jasmani kita ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini dibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebutlah nama manusia yang agung ini. Perbanyak Anda menyebut-nyebut, mengeluh-elukan, memuji-muji, mengulang-ulang nama pemimpin kita yang paling agung, Nabi termulia, manusia yang paling terbaik, manusia yang paling agung, manusia yang sayang besar cintanya kepada kita ketika kita belum ada, kita dipikirkan olehnya, ketika kita belum lahir, kita didoakan, diharapkan, dirindukan agar kita selamat tidak sampai masuk ke dalam siksa api neraka yang jalannya dan naudzubillah min dzalik. Fabadir wa afir wa tuhiqa kullihi fa'ina thuraya min yadil mutanawili. Perbanyaklah Anda, lebih-lebihkan Anda di dalam menyebut sifat-sifat, karakter, perilaku, hadis-hadis, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Anda tidak akan mampu menjangkau keseluruhan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang habis, sedangkan banyak sifat mulia, sifat agung Rasulullah belum kita ketahui, belum kita bahas, belum kita jelaskan kepada masyarakat dan Allah SWT yang mengetahuinya. Di mana bintang yang tinggi dibanding tangan seorang yang rendah seperti kita berada di bumi, sedang Rasulullah adalah laksana bintang bergejolak, laksana batu intan permata, sedangkan kita adalah batu biasa. Memang orang yang baik itu melihat dari sisi kesolehannya, bukan melihat dari sisi basyariahnya. Kalau kita melihat orang, kita melihat orang ini bermata dua, berhidung satu, kemudian memiliki wajah, tangan, kaki, berjalan, masuk pasar, keluar pasar, makan, tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, tidur. Itu adalah sifat orang-orang kafir yang melihat basyariah, sisi manusia daripada seseorang, sehingga dia jauh dari hidayah Allah SWT.
Sedangkan orang yang mukmin, orang yang baik, orang yang soleh melihat manusia bukan dari sisi basyariahnya, tetapi melihat dari sisi kesolehannya. Kalau kita melihat orang, jangan melihat sisi basyariahnya, dia bersih, dia pilal, dia batu, kadang buang angin, sakit lampu, masuk kamar mandi. Sampai tengok basyariahnya, Anda akan meremehkan, tidak mendapatkan barokah daripada orang tersebut. Tapi kapan Anda mendapatkan barokah? Ketika Anda meyakini kebesaran seseorang karena kesolehan, karena derajat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barokah itu penting kita cari. Maka dari itu malam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita kami malam ini kita mencari dan nalak barokah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari hal-hal yang kecil yang sedikit daripada hal-hal yang baik kita ingin barokah. Anda tahu Samiri yang dikisahkan dalam kisah surah Toha itu ketika dia melihat bekas debu yang malaikat Jibril itu datang itu yang qobdotan min anzari Rasul fanabatuha wa kadzalika sawat nafsi, dia ambil itu daripada sedikit debu yang bekas daripada utusan daripada Rasul, malaikat itu ada bekas tindakan yang diambil lalu digunakan untuk yang tidak baik. Kita kalau ingin menjadi orang baik tergantung kita. Terkadang kita ini mengambil barokah salah, ambil barokahnya pada baru, pada kita, ambil barokahnya pada kafe, pada pojok kampung, ambil barokah pada tempat-tempat, mendengar barokah lagi, kalau keliru, mengambil hal yang keliru. Seandainya kita ingin menjadi orang soleh, ambil barokah dari orang tuamu, ambil barokah dari orang besar. Dan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh tidak salah oleh Ibnu Hibban radhiyallahu anhu atau Hakim, Rasulullah SAW bersabda, al-barakatu ma'a akabikum. Barokah itu, ma'a itu artinya bersama, ma'iyah musahabah, bersama dengan apa? Akabikum. Barokah itu ada, jadi kainatun, banyak makhluk. Barokah itu selalu ada bersama orang-orang tua kalian, orang-orang besar kalian. Akabir itu bisa orang tua, bisa orang wajah, guru, kiai, buju, wali, orang soleh, orang tua sampai barokah. Kita punya orang tua, kita anak, barokah itu di orang tua kita itu ada. Sampai cium tangannya, guru tangannya, habaib, kiai, tidak pernah sampai mencium tangannya orang tua seperti mencium tangannya habaib, kiai. Sampai ingin senang menghadiri acara-acara saja, tapi ketika apalagi di orang rumah, apalagi di guru, apalagi di habaib, apalagi di kiai, sampai ingin selesai, ingin cepat selesai, ingin cepat balik. Padahal di orang terbarokah beja, tapi bejanya akan selepasan, bejanya percepatan. Ini oleh barokah. Padahal sholat itu barokah. Sholat itu barokah. Orang kalau ingin rezekinya barokah, sing senang deh sholat, sing gembira sholat. Kalau perlu Anda belakangan sholat, istiqomah, khusyuk, lihat hidupnya, pasti akan berubah. Jika orang lihat hidup
dia tenang di dalam melaksanakan sholat, maka rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ketika ada urusan sulit itu Nabi tidak kemana-mana, tidak repot ke sini, tidak repot ke sana. Keluarganya diperintahkan untuk belajar sholat. Apa dalam sholat? Rasulullah sholat, kemudian diperintahkan keluarganya sholat. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jaga percepatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW mengandung akar yang kuat dengan perintah sholat 5 waktu. Menyelesaikan apa yang lekas berangkat membaca jaga susu sampai dikatakan setan itu berusaha agar kita tidak sholat. Jika dalam sholat, lama azan, azan, kiri, komat, bukan. Pas komat, setan tidak boleh kiri apa deh. Bapak rupanya datang rezeki. Wah, sudah rokaat pertama telah rezeki baik. Bedu. Akhirnya dia pengalaman. Akhirnya sampai akhirnya alhamdulillah dari akhirnya ada waktu dan alhamdulillah bisa keluar waktu. Kenapa? Sebutkan memang setan itu mencegah agar kita jangan sampai sholat tepat waktu. Sholat yang paling utama adalah sholat di waktu fadilah. Waktu fadilah adalah dimulai dengan masuknya waktu. Masuknya waktu, mereka akan masuk waktu fadilah sampai selesainya dengan hal-hal yang diperlukan untuk sholat. Contoh, mandi, wudu, pakai baju, dan kurang lebih 20 menit. Jika dari masuk waktu sampai 20 menit, mereka masuknya waktu fadilah. Dan termasuk waktu ikhtiar. Beberapa waktu ikhtiar masuknya sama dengan waktu fadilah, tapi keluarnya beda. Kalau waktu fadilah masuk, waktu ikhtiar juga masuk. Beberapa dan ketika keluar, waktu ikhtiar masih ada. Saya tak senang betul tepat waktu. Kenapa? Sholat tepat waktu itu tiket kita mendapatkan afdhalul amal, amalan oleh si paling golden, si paling hebat. Bersama jadi afdhalul amal kan kata Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, bila Rasulullah SAW amal afdhal ya Rasulullah, amalan apa sih paling golden ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktunya. Isya, maghrib, subuh, zuhur, asar, ikhlas masyaallah, dilaksanakan sholat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang pikiran tenang, keluarga tenang,
sederhana takut. Akhirnya untanya mau disembelih, lari untanya. Berarti untanya betul lari bekerja. Kemudian ada Rasulullah SAW berdiri di balik Rasulullah. Orangnya datang, ya Rasulullah, ini unta saya sudah beli, tapi dia maksiat sama saya, tidak nurut sama saya, pokok, tidak mau, tidak mau saya mau kembali ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW mendengarkan untanya berbicara. Rasulullah paham bahasanya. Ya Rasulullah, saya berada di kelompok bintang kaum orang yang mereka kerja di kisah akhir, tak berkisah sampai itu sampai keluar waktu. Saya takut Allah murka kepada bintang ini. Untanya kata, karena makhluk-makhluk yang lain itu mendengar siksa kubur kecuali jin dan manusia. Jin tak ngerti, manusia tak ngerti. Ada kecoa, lalu mulai disiksa dalam kuburnya. Kita selamat dan ada kubur ini. Udah melihat dengan jaga, tema sana tak berdiri selalu sholat berjamaah. Sholat tepat waktunya ya Allah, berjamaah dan tepat waktu ya Allah, dan ampuni dosa kami ya Allah. Ketika sholat terlambat atau ketika sholat sendirian, maafkan ya Allah kesalahan kami dan kami ini keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, saudaranya, istrinya, siapa saja yang ada dan juga maafkan ya Allah. Diberkati Rasulullah Jaisana Muhammad ya Allah. Daripada saya kena murkanya Allah, aku hukum, aku melakukan beri oleh si tak bergembira. Daripada saya kena murkanya Allah. Kalau saya tidak, tak bergembira, goyang kaki. Sangat kok manusia. Dan dia lagi. Alhamdulillah ini sedikit ada Allah ironi yang memprihatinkan, mengerikan ya Allah. Alhamdulillah koreksi meninggalkan ya sampai Allah Ta'ala langsung memerintahkan Nabi Muhammad sholat di atas sana berjumpa dengan Allah, mendapatkan mereka sholat seket berkoh rasanya setiap hari. Kalau satu hari seket berkoh tiap 20 menit 2 jam juga. Jadi 24 pagi 50 bisa apa? Alaqoh dan lain-lain. Rahmat Allah SWT, Allah sudah paham. Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah membaca surat Yasin, Toha. Allah sebelum menciptakan apa-apa, Allah sudah menulis. Allah kata, maqadiru kulli syai' qabla an yakhluqa as-samawati wal arda 50 alf sana. Hadis Rasulullah SAW, Allah mencatat takdir makhluk, takdir sampai Allah mencatat menulis menetapkan takdirnya makhluk, takdirnya segala sesuatu sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. 50 alf sana. Dan termasuk yang Allah Ta'ala catat di dalam takdir Allah, wa inna Muhammadan laqatamul nabiyyin, dan sesungguhnya Muhammad adalah penutup para nabi. Sudah Allah Ta'ala takdirkan. Terus ada yang bertanya dalam hadis yang lain, kalau sudah ditakdirkan Allah Ta'ala mereka ahli surga, mereka ahli neraka, maka buat apa beramal? Kata sahabat, kata Nabi Muhammad SAW, i'malu, beramallah. Meskipun sahabat tanya,
Apakah sudah diketahui ya Rasulullah penduduk surga dan penduduk neraka? Nah, kemudian kalau itu buat apa bagaimana? Kata Nabi Muhammad, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa." Beramallah sampean, semua orang itu akan dimudahkan untuk amalan ahli surga atau ahli neraka yang dia ciptakan untuknya. Kalau sampai orang ahli surga, sampai akan dimudahkan beramal amalan ahli surga. Kalau orang yang ahli neraka, tak baca mereka dan tak apa manusia Allah, tak baca golongan, karena dia sudah tercatat dia penduduk neraka yang bila ini. Semoga aku, kontak ini kata aku, kata Nabi Muhammad SAW kontak ini takut dia atas kontanya Allah, makanya tak nurut memilih kontak mogok. Ini pelajaran buat kita ya. Mereka pelajaran, mereka cerita ada ini berseroban dan badan mereka cerita sinetron, TV, ini apa? Unta ini di zaman Rasulullah takut dia, murka Allah membedah anak sampean, bini sampean, laki sampean, anak sampean diri tak berjalan. Takutlah atas muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dua mengatakan berjadikan kewajiban dan tujuan kemasan dalam fikih wajib tetapi kemasan beri waktu. Mengenai beri waktu fadilah ikhtiar jawab silakan jawab silakan waktu utur waktu hormat waktu haram mereka sudah ayat waktu haram mereka berjalan kurang semenit kurang 2 menit kita berjalan zuhur berasar berjalan orang 2 menit tak ada apa ini membaca boleh tak apa 2 menit berjalan nah jadi kita zuhur memang berjalan tapi karena sudah tidak cukup waktu untuk sholat lagi maka meskipun waktunya zuhur berada tapi sudah masuk waktu haram sengaja bisa kecuali kalau bangun tidur dia tidak sengaja tidak masuk zuhur tapi kalau dia sengaja apapun itu bukan dosa apapun itu keluar waktu akhirnya kata umumnya begitu jadi kalau dia janji berjanji Rasulullah saya akan tunduk taat saya tidak akan maksiat akhirnya dipanggil siang dan terakhir pemilik unta ini berbicara begini sampai janji untuk melaksanakan sholat siang pun belajar sampai bentuknya diuji kalau dari saya keluarganya atau kalau para sahabat akhirnya dia berjanji untuk melaksanakan sholat isya yang lebih baik alhamdulillahnya tak sampai meremehkan yang namun akhirnya berjanji kita baca pagi
malaikat Jibril. Ya Musa, sesungguhnya Tuhanmu mengatakan kepada lima dan bertanya, kenapa kamu tolak perempuan yang normal itu? Tidakkah kamu tahu orang yang lebih buruk daripada perempuan itu? Sesungguhnya orang yang lebih buruk dari perempuan itu adalah menaruh as-sholata dan muta'ammidan, orang yang meninggalkan berjauh sengaja, amin muta'ammidan, tahu ngerti dia belum sholat tapi dia telah ikut betul lebih jahat, lebih buruk daripada orang yang perempuan yang berzina dan membunuh dia anaknya, dia taubat kepada Allah Ta'ala, dia lebih jahat, lebih buruk. Alhamdulillah ini. Ingat ini, kenapa? Orang yang tak belajar tenang-tenang, ada tak belajar apa-apa, bahkan kecocokan apa, setan apa, olakan baju, apa, leles, olehnya, pecel-pecel oleh, apa, ajur timbul, ajur apa bersih, ajur apa, tambah baris, setan. Kalau maunya ada, udah datang. Sebelumnya ada, Pak Salam datang. Kan tidak ujian tadi. Tinggal dirikan saja. Saya sampai keluar Allah. Anak kau. Saya sampai katanya, sampai pula hilang lagi. Tangan tak boleh dimaki, nasihati, waki sudah tidak nasihat Allah. Kamu kepada dia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kata menjadi oleh Tuhan sampai bilang susah, orang mereka mana tak boleh, tak boleh, mereka susah. Makanya jangan sampai terjadi itu kepada keluarga kita. Jangan sampai sibuk dunia, sibuk mencari uang, sibuk sampai melakukan buana, sampai keluar kemana, kaki di atas kepala di bawah sampai mencari uang, anak sampai rumah, istri rumah. Kalau dia tidak melaksanakan sholat isya, apa subuh sampai dia tidak bisa apa. Alhamdulillah ini kata Imam Hasan, mana yang itu mereka mengambil dalam mereka sholat itu, masya Allah, kalangan menjadi hebat, kalangan mereka situ, kalangan mereka ada sampai apa katanya yang aziz, apa yang mulia menurutmu dari urusan agama sampean, jika sholat bagimu gampang, enteng, jika enteng menurutmu apa oleh si kolcek dari sampean urusan agama dan sampean. Sudah begitu. Jadi mau sampean berketika ini wes ada saja ada saya berat di sampean, tapi dari ini, tapi berarti apa? Wes ada artinya. Yang penting Masya Allah, Nabi Muhammad kata Musa dalam tubuhnya sholat. Jangan lagi dalam Isya. Kita berkata kita hadir maghrib, sholawatan atau kita berisya. Sholawatan ini
perbedaan antara muslim dan kafir adalah sholat. Orang bekerja mereka yang tanda mendapatkan cahaya bukti dan keselamatan. Tak ada, tak ada bukti, tak ada selamat, tak ada cahaya pada hari kiamat. Laku pada hari kiamat. Kalau lagi di Fir'aun, lemah Fir'aun, sehingga Tuhan. Mungkin kita baca dari hadis memandang muhafid ala salawat. Barang siapa yang tidak menjaga salatnya, laisa lahu nur wala burhan jadi hadis sama Rasulullah SAW tidak punya cahaya, ada cahaya gelap. Besok itu orang munafik itu minta cahaya sama orang dulu. Yang wayaquluna fituna alladziina amanu natta bismurikum. Orang-orang munafik ketika muncul bejat malas bejat cuma sebenarnya dia sama orang kota orang bocor ingin berakhir mereka tidak pikir bejat ada orang yang tulis
sabar, cepat-cepat. Ya Allah, masih terawih, masih sunnah, itu wajar lah. Kadang-kadang kita ini apa sih? Mau kemana? Mau ibadah, nanti bisa sholat dalam kubur, mendengarkan. Memang sholat itu ibadah, bukan sama Allah. Itu sunnah terawihnya. Wajar sampai. Kalau sampai senang hati, malah yang dapat sampai yang ibadah tak senang. Kalau ini yang nyaman, berarti terawih tak wajib. Yang wajar. Kalau sampai kalau sholat sendiri bisa lebih lama. Kalau sampai berjamaah tak boleh lama-lama. Lihat riwayat makmum. Tapi siapa namanya? Ini Allah yang apa? Keimaman Allah yang kafir. Terlalu cepat. Jajar. Tidak ulama pandangan jemaah dalam khusyuk. Kalau sudah khusyuk sholatnya, sebenarnya kan bisi lagi. Jawab dulu lah kalau cepat. Dulu terangnya bisi saya. Ini baru sampai ya. Ada boleh yang sampai ya. Kita usaha sholat sampai ya. Itu sebenarnya sampai kamu dulu. Tadi contoh ada. Sampai ya sampai. Akhirnya pak ujung sombong. Itu dengan aku melihat dia merasa dirinya merasa lebih baik. Kata ulama, kalau kita sudah sholatnya tenang, khusyuk, kita jauh dari ulu rasa baru dirinya, kita jauh dari sombong, karena kita ikhlas karena Allah, takut kepada Allah, ini sampai dengan ibadah, takut kepada Allah, waladina itu nama tahu, dan orang-orang yang memberikan apa yang diberikan, wa ulu wajilatun, anda membela maksudnya tadi mereka takut, mereka kembali kepada Tuhannya. Sehingga saya bertanya kepada Rasulullah, ini orang takut, apakah karena berbuat dosa ya Rasulullah? Karena minum khamr, mabuk, berbuat dosa? Kata Nabi tidak. Bukan itu, kata Nabi. Ini orang dia sholat, dia puasa, sedekah, dia takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan dia memberikan pemberiannya, dia hanya takut. Dan ada orang yang udah baik sama orang, sampai yang baik kepada istri, istri baik kepada suami, sampai yang baik kepada anak. Bukan takut amalannya diterima, tapi sampai yang kalau saya baik sama sampean, sampai tidak baik sama saya. Tak takut amalannya tidak belum tentu diterima, tapi dia sudah melihat saya ini baik sama kamu baik sama. Jadi tidak ada mengamalkan Al-Quran yang takut amalannya apa? Tidak diterima oleh Allah. Yang baik kata Nabi Muhammad apa? Ini firman Allah. Kalau kita baik, takut amalannya tidak diterima. Makanya ada Al-Hakim Umar Mabdul Syekh Allah atau salah satu wali kutub yaitu mengatakan seandainya saya tahu amalan saya diterima oleh Allah, yakin saya yakin amalan diterima, saya akan jamu warga masyarakat itu apa dengan jamuan yang besar. Ijomo untuk tahu amalan kita terima. Dan tahu saya, cuma saya berharap amalan sudah diterima. Saya berdoa kepada Allah semoga terima itu ampun. Tapi saya pas bukan pas terima minta amalan dulu. Kalau saya tahu itu, oh saya menang saya. Kalau saya tahu ya makanya itu apa takut. Ya amalnya banyak kali ini, tapi mereka sombong. Ujungnya selangkah bagus, mereka sombong, mereka selalu takut. Jangan sampai sudah melakon, berdoa, bohongan, akhlak juga, suka ngambek, pas sampai merasa saling berusaha. Alhamdulillah ini. Mari kita dengan momentum Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan oleh lebih banyak kabaran, lebih senang kabaran, memakamkan masjid, masya Allah pada masjid Allah
tawasul dengan apa saja tawasul sama Nabi Muhammad mereka ekstra sama Allah Taala. Pada dari sisi kanan Ibrahim Al-Qur'an kita tawasul Rasulullah sudah usaha terus anak dia bilang Indo kopi buat orang yang anu angkaan juga yang aman jika tercekik lehermu dan lehermu ada sudah usaha karena kamu sakit dan tidak usaha bisa sampai maka tidak akan pernah sempit bagiku dan bagimu luasnya kemuliaan Nabi Muhammad SAW tak pernah copek kemudian Rasulullah SAW tawasul Rasulullah Masya Allah tawasul dengan Rasulullah makanya tawasul yang penting sebenarnya adalah saya mendoakan Allah menjadi Sayyidina Muhammad Allah lagi doa kita dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW Allah mereka paham lagi menjadi Sayyidina Muhammad karena kita adanya ibarat Rasulullah dengan barakat Rasulullah menjadi Muhammad menjadi Rasulullah sebut sampai sekarang yang itu sampai doa apa menjadi Muhammad suka sebut nama Nabi Muhammad udah dokter Muhammad ini kamu dokter di Allah 5 tahun orang yang boleh dapat listrik jalan boga boleh air yakin lapor boga boleh sampai mereka Rasulullah SAW ya Allah menjadi Muhammad ya Allah sabar sampai bisa orang cebol kalau kita ingat Rasulullah ingat setan ancur ingat beliau binasa alhamdulillah ingat Rasulullah ingat Nabi Muhammad ingat Rasulullah Taala lagi ingat Allah Subhanahu ingat Allah Taala wasbir wa masyaallah sabar karena sabar jaga hati juga anak ini alhamdulillah kalau dikabulkan sama Allah akhirnya anaknya jadi anak yang jelek sampai sendiri yang mudi bini jadi anak budi yang tidak baik sampai sendiri yang mudi Tuhan yang baik kalau dia pakai cara setan kita pakai cara malaikat kalau dia mendoakan yang jelek sampai doakan yang baik karena setan itu ingin agar kita menjadi penduduk neraka sakit jangan seperti itu setan sampai doakan jelek supaya supaya kompas, supaya rusak mereka setan Tuhan itu lagi hidayah bukankah kalau dia dapat hidayah sampai juga senang lagu berakhirat sampai dipuji sama Allah dinilai pahala serta yang bagus makanya hati yang bersih itu tanda kita adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan semua mereka terjadi mudah-mudahan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebenarnya dunia sampai akhirat beristiqomah ibadah nikmat nikmat abadah berfarduna berjamaah maka bisa tepat waktu tak tepat waktu benar semuanya sampai waktu haram apa boleh sampai ke waktu mendekatnya akhirnya sampai dekat tidak bisa tak boleh kerja alhamdulillah kecuali keadaan yang tidak disengaja artinya tapi bukan waktu haram ini sudah bertobat dan bisa sampai kodak sudah boleh bertobat wis tak ada ada alhamdulillah alhamdulillah dan kalau ini ya Allah banyak di sini dari apa ke sedih sudah prihatin sampai ke apa sudah oleh kontrak rumah yang kali
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala